Kita harus semangat. Ayo. Oke, balik lagi di Cape Japri. Hari ini kita benar-benar spesial banget. Kita ada di base camp dari Ikatan Alumni Trisakti. Wih. Hari ini kita sebenarnya pengen bahas tentang kasus 12 Mei Trisakti. Karena banyak nih Bang yang memang pemuda ini tahu nih kasus 12 Mei Trisakti, tapi nggak tahu apa sih yang terjadi pada saat hari H itu. Iya. Tuh. Jelasnya nggak tahu ya. Iya. Termasuk gue juga nggak tahu Iya, sebenarnya. itu dia. Makanya gue datang ke sini. Makanya nih udah bersama kita dengan Abang siapa? Selamat malam, nama saya Julianto Hendro Cahyono. Saya mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, dan juga waktu itu saya Ketua Senat Mahasiswa Universitas Trisakti 97-98. Jadi background 12 Mei 98 adalah pergerakan mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa Trisakti bagian dari mahasiswa seluruh Indonesia yang bergerak ketika itu menuntut perubahan rezim, dan kita memang mengkritisi pemerintah gitu, karena waktu itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang begitu dahsyat karena diawali dengan krisis di berbagai negara-negara di Asia, di Korea Selatan, di Filipina, Vietnam. Itu mengalami krisis ekonomi. Nah, krisis ekonominya itu mereka fundamental ekonominya pada ambrol gitu, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia karena rezim Orde Baru ketika itu yang otoriter dan juga sangat koruptif, karena kroni-kroni Soeharto, keluarga dan kroninya itu sangat sudah menggurita, sehingga menyebabkan juga hutang negara bertambah banyak, hutang swasta juga bertambah banyak, karena di hutang negara juga banyak dalam bentuk US dollar dan di swasta juga banyak dalam bentuk US dollar. Kenapa US dollarnya bisa melemah begitu tajam dari 2.400 sampai 17.000? Nah, itulah membengkak. Jadi ekonomi jadi tidak berjalan, stuck, dan menyebabkan ras. Ras itu uang-uang yang tadinya disimpan di dalam bank sama rakyat ditarik gitu. Jadi uang beredar nggak ada karena uang semua ditarik sama pemegang nasabah-nasabah itu. Karena nggak ada kepercayaan dari. Karena tidak ada percayaan terhadap ekonomi, terhadap masyarakat, yang ujungnya kembali ketidakpercayaan kepada kepemimpinan nasional, kepemimpinan Soeharto yang sudah bobrok itu tadi. Gitu. Oke. Terima kasih informasinya dari Bang Julian. Bang, ini kita mau sedikit santai Bang ya? Iya, boleh. Review Bang dari tadi Bang. Belum direkam kan? Iya. Ngobrol Terus. Iya, kita modelnya begini Bang. Jadi gini Bang. Sebelumnya mohon maaf nih Bang, boleh tahu nama Abang terus pada saat kejadian di sana itu sebagai Udah disebut. Nah, lu nggak ngerti Iya. gimana? sih grogi loh Bang. Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Iwan. Saya dulu angkatan 93 dari Teknik Perminyakan. Lalu dipercaya sama teman-teman pada saat itu jadi Ketua Senat Fakultas Teknologi Mineral. Sekarang namanya Fakultas Teknologi Kebumian. Ya, dan merangkap juga mendampingin Bang Hendro ini jadi Sekjen Senat Mahasiswa. Pada proses Ormawa itu emang prosesnya kita melalui semua orma-orma di fakultas jurusan bisa mengajukan menjadi ketua senat. Pas tanggal 12 Mei ya sama Bang Hendro tanggung jawab masalah kegiatan, dan ketua satgas juga saya pada saat tanggal 12 Mei. Fungsi satgas itu apa Bang? Ya, fungsi satgas itu untuk mengamankan terutama mahasiswa yang tadinya mungkin agak-agak ngadeng dikit provokasi. Yang kedua, jangan sampai ada masa-masa yang nggak diundang gitu kan. Jadi kita ada buat 3 ring. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu adanya di
di lingkaran dalam. Itu ketuanya Bang Liga ya, ketua himpunan dari mesin. Terus di ring 2 itu ada namanya Bang Adam dari ekonomi. Itu karena mahasiswa banyak makanya dia berbaur di dalam itu kalau pas waktu mimbar. Dan di ring 3 itu saudara Inu, itu di ring luar dia. Kalau kita mau turun ke jalan itu ya di ring luar, ring 3 itu yang mengawal pagar tepisnya itu di ring 3. Jadi emang pada kejadian itu kita berstruktur juga. Perangkatnya aksinya kita siapin dari keamanan, dari satgas, dari tim publikasi, dokumentasi, sampai tim lobby juga ada. Waktu 12 menit itu ada berapa orang kira-kira? Ya kurang lebih hampir 15.000 orang. 15.000 orang. Ya, di luar ini juga kita ternyata emang berhasil selama 3 bulan itu kita satukan visi frekuensi mahasiswa maupun yang muda yang tua, ya alumni, ya karyawan, dosen, yayasan, rektorat mau ikut serta dalam kegiatan aksi kita. Aksi itu Bang, itu memang ada oknum dari luar atau memang itu pure dari mahasiswa? Opio dari kita yaitu Sivitas Akademika Trisakti semuanya. ya pelaksananya ya dari senat mahasiswa itu. Berarti nggak ada intervensi dari parpol? Nggak ada sama sekali. Emang ada isunya kan kita dikasih Iya, katanya celana dalam BH itu bohong. Sama kita proses kita emang tadi dari 3 bulan dari cuman 5, 10, 20 bergulir gitu kan macam bola salju tadi ya dengan titik akhir tanggal 12 Mei itu kita ngadain aksi besar-besaran. Oh berarti proses dari diskusi awal Iya. sampai akhirnya terjadi aksi itu butuh waktu 3 bulan. Iya betul. Kita ada aksinya 3 aksi sebenarnya. Pertama aksi intelektual, kedua aksi sosial, yang ketiga tuh aksi moral. Itu di dalam kampus semua bang? Iya, jadi bergulir dulu tuh kan tahu sendiri mahasiswa Trisakti zaman dulu itu kan ya masa bodoh. Ya bilangnya kalau mahasiswa yang mau ditulis ya. Iya, mau ditulis itu mana peduli. Jadi pas tanggal itu kan obrolan mereka tuh teman-teman tuh bukan obrolan gua nggak bisa makan nih, gua belum dapat transferan atau enggak paket dari orang tua. Obrolannya pada saat itu ya obrolan Liburan kemana gitu? liburan mobil, harga mobil wah mobil sekarang naik, pelek naik ya. Terus kalau cewek-cewek aja tahu Kosmetik. ya, kosmetik, tas gitu kan, wah Sepatunya naik ya, impor. karena tadi dolar itu naik kan. Jadi obrolan udah nggak menyentuh sampai dasar banget Sembako gitu nggak sampai. nggak sampai. Nah tugasnya Ormawa ini nih supaya Untuk hati-hati. ya supaya lu peduli dong sama rakyat nih sama temen-temen yang mahasiswa yang lain yang tadinya makan 3 kali makan sekali atau 2 kali terus kos-kosannya tadinya berdua sekarang bisa 4, 5 gitu kan ya itu tadi tergugah juga kita tapi menggugahnya itu kan nggak segampang itu makanya kita dibilang orang gila gitu kan Awalnya sempat dibilang orang juga. ya iya kita muter ada Bang UU ada Bang Arli itu sebagai kalau kita sebagai pogeter gitu kan Iya. ngasih ayo kita aksi peduli kita keliling itu di KHI gedung itu kan orang gila dimuter gitu kan ya sejauh itu tapi ya karena kita punya komitmen yang jelas komitmen itu punya agenda ya sejalan kan. Berarti memang awalnya itu udah dicap orang gila apa nggak ada rasa putus asa gitu bang? Begitu muter baru muter dasar orang gila nih Yang orang. nggak ada kita ya nggak putus asa kita punya cara kita tersendiri yaitu tadi kalau Trisakti kan senang dengan keramaian makanya tadi aksi tanggal 23 Maret itu pernyataan sikap Senat Universitas itu 9 ketua senat tadi yang dibacakan itu tadi ngumpulnya ya caranya nyantek juga kita panggil marching band, kita panggil USB nari, ya pengamen nyala supaya nari gitu kan. Wah ada apa di bawah, gitu. Pesta dulu ngumpulin ya. Ramai kan? Nah baru kalau kita cuma langsung orasi ditinggalin orang gila ngomong hari gini, siapa yang kelaparan gitu kan. Tapi dengan di situ pada kumpul baru itu cara Trisakti ya, karena kita nggak jauh dari hiburan gitu kan. Iya betul.
Gantian nih satu lagi Bang Idoy kalau perkenalkan diri. Ya, gitu. Om yang manggil Om nih ya. Langsung nih direkam. Direkam. Udah jalan Om. Nama lu. Oke. Nama lu dulu, zaman dulu apa lu? Oke, nama saya Dori Herlambang. Teman-teman biasa manggil Idoy ya. Fakultas? Fakultas FTSP Angkatan? Arsitektur 94. Dulu ketua apa? Himpunan? Enggak, gua Galang. jadi di jurusan 98 itu saya masih di jurusan wakil ketua himpunan. Jadi ketua himpunannya si John Muhammad ada. Itu kita tandeman tuh berdua tuh di skala jurusan. Nah, kalau bicara 12 Mei-nya, ini tentang 12 Mei-nya. 12 Mei. Sebenarnya. 12 Mei-nya itu, jadi tadi kan dari angle-nya masing-masing ya. Kalau Hendro tadi angle beliau sebagai pimpinan skala universitas, Bung Iwan juga sebagai sekjen gitu ya. Nah, saya sebagai di jurusan nih gitu ya. Kebetulan saya punya tandem juga, John Muhammad ini orang yang dari awal menurut saya ya itu kritisnya jauh melampaui dari kawan-kawan manapun di Trisakti gitu ya. Jadi dari sebelum bergolak Krismon itu beliau udah paling rese gitu. Ini kayaknya ada yang nggak bener nih, ini bakalan nggak bener nih. Karena orang tuanya, bapaknya si John ini adalah aktivis 66. Jadi info-info info-info situasi kondisi bangsa negara itu sudah terobrolkan lah di kalangan mereka. Seperti yang tadi ini Mas Hendro tadi bilang, kan ada petisi 50 tuh. Nah itu seangkatannya sama bapaknya John Muhammad tadi. Nah, jadi info-info itu sudah bergulir terus, sudah terkondisikan sehingga yang namanya John Muhammad ini kebetulan ketua saya di himpunan. Nah itu mengajak saya satu-satunya yang mau ngeladenin dia gitu ya. Itu kayak orang gila. Jadi seperti yang Iwan tadi bilang, anak Trisakti tuh lu ngapain sih lu teriak-teriak anti pemerintah. Waktu itu lagi musimnya PRD ya. PRD itu digebuk, dituduh PKI gitu. Nah, jadi orang udah ketakutan aja duluan ngeritik Orba lo. Nah, ini yang namanya ketua himpunan saya, udah cek, ayo kita ini. Keliling kita tuh, pertama kasus kusuk. Akhirnya kita ngadain ini, awal-awal ngadain instalasi, pameran instalasi, jadi mengekspresikan kegelisahan kita sebagai mahasiswa, tapi tidak dengan koar-koar, karena kan belum masih aneh tuh mimbar bebas apa orasi itu masih aneh dulu, bisa disangkain lo orang gila lo gitu ya, nggak menarik lah pokoknya. Nah kita pakai cara-cara atraktif seperti yang tadi Iwan bilang tuh, atraktif macam-macam. Nah tapi kita pakai cara dengan menciptakan instalasi pameran, jadi kayak misalkan barang-barang kita bentuk patung, kita bentuk apa, terus ada tulisan-tulisan, jadi mengekspresikan kekecewaan lah, seni, mengkritik pemerintah melalui seni gitu ya. Kita ngajak ke teman-teman desain waktu itu. Nah itu kita diomelin tuh sama otorita, dipanggil tuh. Iya itu ya tugas kita. Diomelin, nggak usah lah gitu, bla bla gitu. Ya ditegur lah intinya, ditegur. Wah kan begini. Tapi ya udah, namanya kita mahasiswa nggak pernah salah dong mahasiswa kan. Akhirnya ya udah, terus makin bergulir tuh. Nah terus barulah kemudian kita koordinasi tuh sama teman-teman di tingkatan universitas, sama Hendro, sama anak-anak SMUT. Ini ada gini-gini, tapi kita juga ya benar kata Hendro tadi, kita mesti prakondisi nih ke berbagai jurusan, berbagai fakultas kan gitu kan. Ya sudah, kita dengan mengkreasikan event cara yang seperti tadi Iwan bilang, dengan drum band, dengan seni, dengan pokoknya yang menarik-menarik lah, sampai kemudian yang tadinya sporadis terus dibuat sistematis oleh SMUT.
Nah, SMUT, teman-teman SMUT membuat agenda-agenda yang sistematis. Tadi yang Iwan bilang kan ada aksi sosial, aksi intelektual, aksi moral gitu ya. Aksi sosialnya itu yang cinta rupiah tadi, aksi intelektual itu diskusi-diskusi, keliling tuh agenda di jurusan-jurusan gitu, membakar, memprovokasi lah intinya. Iya, memang memprovokasi, kita memprovokasi orang-orang di jurusan. Karena tadinya pada nggak peduli memang. Nah, kembali ke angle jurusan tadi, kita di jurusan juga kan sebagai orang-orang yang memang bersentuhan langsung dengan basis massa kan, dengan publik langsung di grassroots gitu ya. Nah, kita mengkondisikan sedemikian rupa tuh, ini akan begini, ini kita akan begitu, kita akan begini. Nah itu terus dibantu oleh teman-teman di SMUT gitu ya, di pengurus SMUT, dibuat secara sistematis tadi, udah kita keliling tuh. Artinya apa yang saya dan John lakukan tadinya sporadis, terus bergabung dengan teman-teman SMUT, dibuat secara sistematis, ada agenda tuh keliling. Sampai akhirnya, ya udah pada saat 12 Mei lah, momen sebelum 12 Mei sebenarnya ada sih ya. Jadi memang 12 Mei itu bagian dari rangkaian. Bagian dari rangkaian acara. Belum terakhir berarti. Belum, sebelum 12 Mei kan ada tuh, jauh sebelumnya bulan Februari aksi cinta rupiah, aksi diskusi, aksi keliling segala macam. Terus ada mimbar bebas di plaza. Nah, itu aksi yang lumayan besar sebelum 12 Mei ya. Artinya aksi terbesar sebelum 12 Mei. Itu aksi mimbar bebas di plaza di tengah tuh. Nah, itu dosen dan beberapa rektorat juga turun, termasuk Pak Tobi ya. Turun juga di plaza, tapi di plaza. Berarti rektorat pun mendukung. Iya. Pak Tobi belum jadi rektor. Belum rektor. Belum. Beliau baru dosen. Masih dosen. Dosen Fakultas Ekonomi. Iya. Kalau rektorat kayaknya cuman tidak melarang, tapi tidak juga mendukung kayaknya ya. Tidak melarang tapi tidak mendukung. Karena mereka juga nggak berani ngelarang kali ya. Kan situasi juga udah mulai nggak asik tuh di luar. Iya. Jadi akumulasi kegiatan mahasiswa itu juga lama-lama membesar, seperti kata Hendro tadi, efek snowball tadi itu makin membesar kan. Nah itu aksi terbesar sebelum 12 Mei itu adalah, gue lupa tanggal berapa, 28 Mei ya? 3 Maret. Oh 23 Maret, oh iya, aksi mimbar bebas. Nah itu aksi besar tuh, tapi di dalam, di plaza. Itu salah satu rangkaian. Terus 12 Mei. Nah, sebenarnya kan targetnya 20 Mei memang. Oh, Hari Kebangkitan Nasional. Ini puncaknya itu sebenarnya harusnya 20 Mei itu. Jadi atas dasar kesepakatan dengan teman-teman kampus Jabodetabek, 20 Mei itulah aksi besarnya. Kita nggak kepikiran Soeharto bakalan jatuh. Nggak kebayang. Ya nggak kebayang. Kita tahunya mungkin 20 Mei kita demo besar-besaran mahasiswa berbagai kampus. Jadi salah satu targetnya Monas. Gitu. Salah satu targetnya Monas. Kemudian karena menganggap ruang publiknya di Monas kan, kita belum tahu mekanisme penyaluran suara ketika itu, jadi nggak kepikiran juga ke Senayan, ke DPR MPR. Pokoknya kalau nggak salah Monas Ndro ya, targetnya Monas. Jadi Senayan juga kenapa nggak dihitung, karena memang itu kesadaran untuk menyampaikan aspirasi itu belum ada ketika itu. Nah 12 Mei itu menjadi rangkaian untuk memanaskan menuju 20 Mei. Gitu. Sampai kemudian terjadilah kejadian 12 Mei sebagaimana yang tadi Hendro ceritain, Iwan ceritain, terus yang disampaikan tadi di sana ya secara teknis. Berarti 12 Mei itu memang arahnya nggak ke DPR atau ke Monas gitu loh? Atau emang cuma di dalam kampus, ngelilingin kampus doang? Jadi kita nggak ada agenda keluar. Nggak ada, emang nggak ada ya? 12 Mei itu. Nah, bahwa kemudian teman-teman tumpah ke jalanan itu agenda taktis. Agenda taktis gitu ya. Agenda taktis yang memang wah nih jadi plan A plan B gitu. Teman-teman ini kita SMUT plan A plan B lah. Plan A-nya adalah boleh di dalam kampus aja dulu lah. Karena waktu itu masih ngeri lah. Iya. Jalanan tuh masih ngeri lah ya. Masih menakutkan lah. Karena kejadian di IKIP itu yang kita ngeliat teman-teman dibantai kan. Iya. 8 Mei. Ya 8 Mei itu demo di IKIP, sekarang UNJ namanya. Iya. Itu dibantai sampai pada kecebur ke got, jilbab
segala macam perempuan digebukin semua. Iya. Keras banget berarti bang. Ya kita makanya mikir juga ke jalan, wah repot nih. Iya. Makanya terus, tapi plan B-nya kalau memang tidak tercegah ya udah kita ke Senayan. Gitu. Dimana Hendro dan beberapa pimpinan sudah koordinasi dengan alumni kita juga yang memang di Dewan. Ya sudah, jadi sifatnya plan A, plan B gitu. Ternyata pada tanggal 12 Mei itu masa membludak dan aspirasi untuk ke Senayan itu tidak tertahankan. Long march lah, intinya teman-teman maunya long march Senayan. Jalan kaki. Jalan kaki. Sampai DPR. Kan tema demo kita kan memang mengkritisi, mengkoreksi kebijakan eksekutif, gitu, memberdayakan legislatif. Ya. Tapi konstitusional, gitu bentuknya, dalam bentuk konstitusional, aksi damai. Kenapa ada aksi damai ya? Teman-teman bagi-bagiin bunga yang cewek ke polisi. Di ini Bang Indo juga ada tuh kan fotonya Gondrong. Jadi nggak ada kepikiran bentrok, tabrakan sama aparat, mukulin aparat, nggak ada sama sekali. Karena anak-anaknya juga emang ya itu lebih seneng hore-hore rame-rame tunjukin kita eksis gitu. Dan aparatnya itu wilayah Jakarta Barat itu udah kenal, fine-fine aja ngobrol apa segala. Kan Trisakti sering tawuran, jadi sering berurusan dengan polisi. Jadi teman-teman tuh tahu polisi itu sering berurusan dengan kita, kan kita sering tawuran kan. Nah, kita kaget tanggal jam 4 itu pasukan yang di Jakarta Barat Polres ditarik, diganti sama dari Samapta. 582. Itu mulai mencekam itu. Tadi kita kena senyum apa, oh ini beda semua muka-mukanya dengan muka memakan orang ya, mata merah ya kan. Itu ada temen gua tuh, gua ceritakan pernah kan. Jadi lagi pas jam 3, jam 4 tuh. Gua kan jadi sebagai koordinator Satgas untuk jurusan arsitektur gitu kan. Dimana almarhum Elang juga termasuk salah satu yang gue bawahi ketika itu gue briefing. Kan dia pakai ini kan, tadi di foto tadi ada, ada. Dia pakai pita, jadi semua Satgas pakai pita. Nah jadi pas sore itu jam 3, jam 4 itu ya kita lagi kacak-kicik, lagi sisa lagi demo di akhir-akhir tuh ya, belum dibubarkan gitu, tapi masih berlangsung. Nah saya lagi kacak-kicik gitu ngeliat situasi, ada teman rumah nih, teman rumah seumuran menongkrong, udah lama nggak ketemu lah, namanya Gobel, gue inget banget. Lu jadi polisi, gue bilang, ih Dor, tapi mukanya tegang, mas senyum tapi tegang gitu. Terus wah lu kayaknya lah peraus lu, nih gue kasih minum roti, nah, jangan, gue lagi tugas, dia bilang gitu. Terus ngobrol dikit, terus dia bilang, Dor, lu kayaknya bubar deh mendingan. Kalau nggak bubar, elunya deh yang cabut mendingan. Lah, emang kenapa? Kayaknya bakal ada tindakan nih. Wah, lu sama temen gue bilang gitu kan. Ya gue nggak pernah kepikiran ada kayak gitu kan. Ya sudah, dia tetap bertugas, terus gue juga bertugas juga kan. Kisi-kisinya ada berarti bang ya? Ya artinya memang, gitu, memang sudah ada, kayaknya sudah terkondisikan memang akan ada tindakan aparat. Tapi waktu itu belum ada peringatan sama sekali kan dari aparat itu. Dari aparat juga sudah bilang kan Bro ya, bahwa kalau sampai jam sekian tidak bubar akan ada tindakan aparat. Kapolres Jakarta Barat. Mereka sudah warning. Nah, walhasil kita secara resmi aksi berhenti jam 5 ya. Itu udah berhenti tuh bang. Ini memang dinyatakan selesai jam 5. Udah bubar. Semua perangkat aksi udah dibubarkan. Kita udah leha-leha di ruang di ruangan saya mutik, gue lagi makan nasi padang, nasi bungkus itu. Yang UTS juga udah pulang. Jadi dari 15.000 paling tinggal 2.000-an orang, nggak nyampe. Di dalam kampus itu? Enggak, di jalan itu depan wali kota. Udah duduk-duduk, sebagian besar udah pulang. Karena ada beberapa jurusan lagi UTS. Wah, demonya cuma segini doang ya, bubar pulang gitu. Kuliah lagi gitu. Caranya apa itu? Lalin mobil itu suruh lewat. Dialirkan. Terus saya koordinasi sama Mas Eko tuh waktu itu Kapolsek Tanjung Duren. Bang, udah lewatin. Benar ya lewat ya udah. Ya emang sudah menyatakan bubar. Kita udah nyatakan jam 5 tuh selesai.
Terus sampai Ya, akhirnya chaos kayak gitu gimana bang? Ya kan dalam kronologis tercatat bahwa ada oknum yang memprovokasi mahasiswa. Dari pihak Dia rambutnya cepak, Iya. kan? Se- Udah, alumni anak lagi juga bukan, duduk-duduk, lagi duduk-duduk tuh, dia lewat, bubar lo, pulang gitu. oh tiba-tiba aja gitu bang. Dia sempat kuliah di Ya, Trisakti. tidak lulus. Gitu. Nah, dia merasa senior kali kan, Iya. so tahu lah. Tidak lulus. Iya. Cara penyampaiannya kasar. Kasar. Maki-maki mahasiswa, wah bego lu, kenapa mundur, ayo terus demo, gitu memprovok lain. Intinya memaki-maki lah gitu lah. Tapi teman-teman nganggapnya itu intel. Nah, dikejar. Intel kan mukanya udah jauh lebih tua dibanding kita. Kan orang hitam, rambutnya cepak, terus tegap. Ada kan di videonya ada kan? Baru meninggal kemarin seminggu yang lalu. Seperti tanya bang itu bang, ini siapa? Enggak, dia lari, digebukin kan sama anak-anak, dia lari masuk ke Kodim. Kodim Jakarta Barat. Ya, dia ke belakang aparat, bro. Iya, langsung ke barikade langsung lari. Nah kan kita di barikade sama polisi sama tentara, langsung pada berdiri semua kan. Kirain menyerang. Nah saya posisi di depan itu benar-benar lihat gitu. Saya lihat Ya, siapa, udah. saya mau ke sana nggak ditahan. Tapi dia masuk itu ke Kodim Jakarta Barat. Ya udah, Karena masuk. diamankan. Mahasiswa ngeraksat ke polisi juga dikasih aba-aba, terang, ger, di Dia rangsek. nyerangnya pertama pakai motor itu tadi, Reaksi. tembak-tembak, Iya. karena saya kan di situ. Reaksi cepat. Gila, motornya nyerbu duluan tuh masuk. Weng. Bubar itu anak-anak lari gitu kan posisi gambarnya tadi dorong semua. Iya. Sebagian besar lari ke arah kampus, ada yang masuk ke Wali Kota Jakarta Barat yang sekarang jadi tanah kosong tuh, Iya, yang iya, di iya. Ginseng. Iya. Ada juga yang nyebar ke jalan tol ke arah Ciputra. Buyar. Lari, buyar, bubar Pada semua. waktu itu sisa masa tinggal 2000. Kurang lebih ya. Kurang lebih lah. Tapi dari Cair, 15.000 udah cair lah itu. Udah duduk-duduk, ada yang makan somai, ada yang Santai ya. minum teh botol. Kita Ormawa udah di ruang senat semua, udah santai gitu loh. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Ternyata Dardendor, waduh, chaos Dardendor, pada masuk semua. Udah tibuk-tibukan terus sampai malam. Nah itu gua lari juga bareng mereka sampai di Uber gua sama 3 brimob pakai pelaris panjang. Udah mau deket, ya kurang semeter lah. Tinggal di itu gua ditembak dari belakang. Duer, jatuh gua nyungsep di depan Untar. Jadi gua posisi nyerosot gitu. Pas di itu ditangkap sama teman-teman, langsung ditarik ke dalam kampus, langsung mau ditembak lagi. Ampun Pak, ampun. Udah kena gua. Ya, udah dibawa langsung gua ke lantai 9 ruangannya Pak Koma Kurek 3. Nah di situ gua lihat lagi tuh polisi yang motor tadi udah naik flyover semua, udah nembak-nembakin dari dalam. Teman-teman udah nutup gerbang kampus tuh udah ditutup. Jadi ngelawan tuh dari dalam kampus nyambit. Iya, ada botol. Miring pada terbang. Ya kita nggak pernah tahu apakah perilaku oknum tadi itu sebuah kode untuk aksi kekerasan aparat atau memang spontan natural, kita nggak pernah tahu lah. Artinya kalau tidak ada provokasi dari oknum tadi, Bubar, ya. bisa jadi ya selesai begitu saja. Damai sampai akhir tuh Iya, Bang, ya. iya. Nah itu yang kita nggak pernah tahu sampai sekarang. Gimana sih? Karena sampai akhir hayatnya almarhum tadi juga Nggak pernah dia cerita. mengakui, dia tidak mengakui bahwa gue bukan intel, gue nggak bermaksud apa-apa. Kemudian Intinya sempat begitu. ditemuin bang setelah itu bang. Namanya Mas Ud. Mas Bud, almarhum. Dulu dia sempat kuliah di FSRD. PSRD. Dia PSMUT ya katanya. Iya, Paduan aktif suara. paduan suara. Senior angkatannya Iya. 20-an lah. Kan kalau senioritas di Trisakti itu kental sekali. Zamannya Orba itu Iya. apa ya? Lu apa kata senior? Unduk udah lu. Nah dia di FSRD memang ini banget, berpengaruh banget. Anak gaul juga sebenarnya banyak. Tapi senior. Kan kita junior nggak kenal sama senior yang tua gitu kan. Dia bukan normal lagi, dia bukan tokoh mahasiswa, jadi nggak kenal. Betul. Kalau di FSRD mungkin dia dikenal. Kenal. Iya. Karena sering ngomong Berinteraksi, juga berinteraksi. iya.
kita Nah, mungkin dari Pak Saidu gantian cerita. apa yang bisa Pak Saidu. Kejadiannya Bang. Gua Saidu Solihin. Gua bareng sama Hendro, ekonomi manajemen tapi ya, kita beda jurusannya, angkatannya sama 93. Pada saat itu sih karena kita jumlah mahasiswa besar, nah kita konsen kalau tadi ide di jurusan kita di fakultas ya, di fakultas. Jadi kita ada senat mahasiswa fakultas ekonomi. Hendro sebagai ketua senat kita, gitu kan. Hendro punya 5 orang ketua ya, nah, salah satunya saya, gitu kan. Ada ketua bidang ya Pak. Leo ketua bidang 4. Nah, kita tahu bahwa Hendro akan sibuk di tingkat universitas, gitu kan, konsolidasi semuanya, sehingga Hendro meminta ke kita untuk fokus di pemikiran think tank. Jadi ada Fatka, ada Ori, itu kita yang ngegodok semua itu. Jadi teman-teman dari ekonomi ya, ada Roland ya, sebagai ketua BPM ya, Pak Setio. Ada Setio ya, Kan ada 5 ketua bidang. jadi kita banyakkan ketika persiapan aksinya, kita nyiapin konsepnya. Gitu kan. Konsep think tank nanti Hendro yang bawa ke sana, dan kita juga nyiapin satgas, bahkan karena kita sadar kita paling besar, satgas kita paling besar juga ya. Ada Adam waktu itu Ketua ya, satgas Adam. ketua satgas kita. Adam Roseli. Jadi kita lebih banyak main di situ. Aksi besarnya pertama yaitu mimbar bebas di Plaza. Ya, dan itu banyak kan anak-anak ekonomi juga yang dulu kan, karena konseptornya kita kasih ke Hendro kan, ya kita mainnya kita sebut bukan aksi, gerakan sosial, gerakan moral, gerakan intelektual, kan gitu ya. Itu sih paling bisa gue ceritain bro ya. Di Bang Saidu apa juga Jadi tuh. banyak teman-teman yang satgas, yang isu segala macam. Nah kita yang di ekonomi itu banyak kan jadi think tanknya. Sebagai kesemuanya kalau nggak salah ada 7 Fatka sama Ori ya. Iya. Ada Tommy ya. Tommy ya. Apalagi deh. Nah kalau hari hanya sendiri, gue datang sore itu loh. Sore Bang. Gue datang sore. Tapi kita komunikasi terus. Bahkan pagi-pagi subuh-subuh sampai setiap subuh kali. Telepon-teleponan Hendro kan. Kan dia harus update apa yang ada di atas, dia update gitu kan. Berarti sempat ada diskusi Hendro ingin menunda ya, ingin membatalkan aksi kita tanggal 12. Itu abis subuh ya bro ya, telepon gua. Karena ada sign yang kok gua nggak nyaman ya. Cuma permasalahannya ini kan udah dirancang udah lama kan. Jadi kesepakatan bersama, nggak bisa mundur. Apalagi masanya udah 15.000. Kalau di kantor dulu tuh Kan udah begitu ya, siang snowballnya udah gitu, gede. dengar rame-rame gitu kan. Dulu ke kampus pertama gue ketemu Iwan nih, gitu kan. Bang Iwan ketemu lagi. Itu jam berapa tuh kira-kira? Di tangga itu jam 5:30. 6. Itu dilarang masuk ke dalam kampus. Ya, gue bilang kok mahasiswa, gitu ya. Ya masuk ke dalam. Terus itu Udah ini Bang. Udah pecah. Udah pecah. Bang Iwan lagi nangis, kok gue ketemu lagi nangis. Dia lagi, lagi nangis lagi. Semua kan sedih. Situasinya begitu ya. Iya, korban tuh ada gelepakan di samping MS3. Yang luka-luka, yang kena geser mata itu banyak ratusan orang. Gue lagi ngangkatin itu. Iya. Ya berarti memang aslinya itu tujuannya bukan buat rusuh kan. Bukan sama sekali. Jauh dari kata rusuh. Ya lu lihat fotonya tadi kan. Pada saat itu mahasiswa paling top itu mahasiswa Trisakti dari kalangan sosial menengah ke atas, gitu kan. Jadi yang diomongin tadi mobil, pelek, Jauh. tas kan gitu. Nggak ada yang mau biru-biru, nggak ada yang mau. Kayak jenderal, ada kayak jenderal polisi, angkatan darat semua ada di Trisakti. Jabat negara banyak. Jabat negara, menteri itu ada di Trisakti. Gitu kan. Ya, memang kelas kita agak berbeda dengan Yang lain. dengan yang lain. Jadi kita akan bawa juga dengan cara yang berbeda. Betul. Ya. Cuma akhirnya jadi begitu kan. Iya. Nah, kan tadi seperti bilang Bang Iwan, acara puncak itu kan di tanggal 20 Mei ya Bang. Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ya Bang?
tetap berjalan. Ya, itu mah udah eskalasi. Ketika 12 Mei itu ditembak dan mahasiswa meninggal, itu kan jadi berita nasional, jadi berita dunia. Iya betul. Berkabung nasional 13 Mei. Jadi semua tokoh-tokoh nasional pada datang. Baik itu pergerakan-pergerakan mahasiswa sejabodetabek, datang semua berkabung. Ada yang datang ke Tanah Kusir, ada yang datang ke Nggak pagi ke kita Kebun Jeruk, di Kamal. kampus. Iya, Di 13 tapi Mei ada ya. juga yang pada ke makam karena kan pagi itu udah dikuburin. Tokoh-tokoh ke kampus. Nah, tokoh-tokoh semua di kampus datang. Amin Bella Rais. Sukawa, Megawati, Oh, semua. datang. Yang menikmatin reformasi ada semua di sana. Nah, Amin Rais ngaku-ngaku tokoh reformasi, ya karena dia datang. Karena dia datang. Iya, karena datang, terus orang-orang Muhammadiyah dengung-dengungkan dia tokoh reformasi. Karena dia juga mau bikin MARA tanggal 20 Mei. Dia tahu nih pergerakan mahasiswa nih. Dia kan politik, dia kan gitu. Dia kan ketua PP Muhammadiyah. Nah, dia mau coba ngelawan Soeharto, ya kan? Dia kan butuh jaringan. Betul. Karena mahasiswa nanti kulminasinya ke situ, dia makanya bikin MARA itu. MARA itu mainnya di 20 Mei juga, mau dimainin di situ. Nah, gitu. Pansos. Iya, jadi seolah-olah dia. Nah, itulah kondisi politik, namanya eskalasi itu kan bisa bergerak setiap menit, setiap detik, setiap jam. Orang bermain semua kan. Melihat momentum. Ketika itu terjadi, nah, konsolidasi semua teman-teman pergerakan, terutama FKSMJ. FKSMJ itu Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Sejabodetabek. Nah, itu konsolidasi rapat karena kita ketemu, Bro, lu ikut meeting ini ya, gue ikut juga, orang udah ngewer-ngewer tangan gue kan habis ketembak ya masih diginiin. Gue ikut aja kumpul-kumpul rapat. Mereka akhirnya kirim Tommy, kirim ini pergerakan. Ada Jack juga. Jack bilang, "Bro, kita mesti datang dudukin DPR MPR 18, 19, 20, 21. Tapi hasil meetingnya itu ketua-ketua senatnya dulu yang datang gitu. Wah, itu udah kayak orang mau nganterin apaan aja tuh, rektor, dekan-dekan nangis semua pas gue mau berangkat. Gue mau berangkat tuh gua, Bang Jack, sama Wahyu, ya. Sama Pak Rektor Tobi nggak boleh berangkat. Nah, enggak, kita cuma bertiga delegasi doang, gitu. Tetap nekat kita berangkat karena ya itu udah kesepakatan. Iya. Kita kan nggak bisa ngomong kalau dalam bergerak itu ya udah jenderalnya dulu berangkatlah gue bertiga. Tapi posisi itu dengan cerita tadi gue diancam TO Kopassus, nah itu kan tadi ada cerita itu. 14 Mei gue diingetin sama Sarbini, ketua Senat 17 Agustus Untak. Nah, dia bilang, "Bro, hati-hati, lu udah target operasi Kopassus." Karena nyerahin dokumen itu kan ke Komnas HAM. Nah, tapi lu ntar malam lu mesti ketemu, ada kolonel yang mau ketemu sama lu di Hotel Sofyan di Menteng depan Masjid Tutmutia tuh ada hotel namanya Sofyan. Nah, gue mesti ketemu. Nah, gue datang situ, diantar lah sama anak-anak ekonomi pakai mobil. Ketemu di lobi itu. Nah, si kolonel ini pakai baju bebas sama ajudannya. Ketemulah gue. Dia cerita, nama saya Kolonel Juanda. Saya utusan dari Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan bahwa dukungan Angkatan Laut terhadap pergerakan mahasiswa itu udah kayak gue minum es nih. Wah, udah adem banget gitu kan. Gue tadi pikir gue mau diculik apa kan nih Angkatan Laut, tentara juga kan. Tentara ketir banget, gue takut bro. Gila, tapi kan teman-teman ekonomi ada beberapa, termasuk si siapa tuh yang main baju-bajuri tuh nganterin gue tuh. Si hitam Said. Si Said anterin gua. Nah, udah tuh ketemu ngomong gitu, Juanda bilang, "Kami dari Angkatan Laut dukung pergerakan mahasiswa." Ya, saya diutus Kasal, nanti kita sambungkan dengan Pak Arif, beliau menelpon kamu, bicara langsung. Telepon gua, angkatlah gua. Angkat, terus ini Dehendro, betul Pak. Saya Kepala Staf Angkatan Laut Arif Suharyadi. Kayak gitu. Nah, saya mendukung gerakan mahasiswa 98. Mulai hari ini kamu tuh sudah
target operasinya Kopassus mau dibunuh. Tapi perintah saya, mulai detik ini juga, setelah kamu keluar dari hotel itu, sudah ada 12-15 orang marinir yang akan ngawal kamu 24 jam. Ya, tapi kamu tidak akan tahu. Gitu. Kalau kamu di-grab sama Kopassus, kata gitu, Pak Arif bilang, saya udah siapkan fregat di Tanjung Priuk. Nanti kamu dibawa, kamu diumpetin di fregat saya di Tanjung Priuk. Wah, wah ini berarti perang tingkat tinggi nih, udah bintang semua nih yang main kan gitu. Pada saat itu mereka kan semua bergerak, eskalasi terus bergerak. Orang kapal laut Amerika itu udah mendarat di Priuk juga, udah evakuasi warga negara Amerika. Karena kan Jakarta rusuh. Rusuhan ya. Iya udah rusuh, udah di mana-mana bakar-bakaran. Bukan hanya di Jakarta, ada di Solo, di Makassar, di Surabaya, Medan. Ini udah bakar-bakaran. Gue nggak ketemu dia, teman-teman ini nggak ketemu. Jadi abis kejadian itu, udah gue agak tenang. Nah, ketika dudukin DPR MPR, itulah baru saatnya gue tahu bahwa dia beneran. Karena gue masuk itu, gue diantar, ada orang tua murid naik BMW abis itu di kampus warna merah. Dia, "Dek, mau kemana?" "Mau ke DPR MPR, Bu." "Oh ya udah, rumah saya Pondok Indah, saya anterin." Gitu. Kita naik tuh sama Jack sama Wahyu tuh naik mobil itu. Ibu-ibu ini baik, anterin. "Mau turun di mana?" "Saya turun di masjid belakang itu DPR, depannya stasiun Palmerah kereta." Ya turun situ, masuk. Baru masuk mau deket masjid, tahu nggak apa yang terjadi? Kopassus itu udah truk-truk datang, masuk juga. Wah, gue bilang nih beneran mau perang nih, gila. Rapat gua ini berarti udah bocor. Paham nggak? Rapat ketua-ketua senat ini kan tadinya cuma ketua-ketua senat doang yang mau datang situ. Gitu. Jadi dia udah bocor, udah masuk gitu ke dalam, udah pakai senjata tapi ditaruh di belakang. Nah, pas gue masuk ketemu teman-teman ketua senat yang lain, wah udah tuh kita ngerancang bagaimana bisa menekan nih ketua DPR MPR, ketua fraksi-fraksi ini untuk bicara Soeharto harus turun. Karena inti pergerakannya adalah konstitusional. Kenapa dibilang konstitusional? Karena harus ketua DPR, MPR, dan fraksi-fraksi lah yang mendorong untuk Soeharto turun. Gitu. Makanya ada statement sebelum 21 Mei itu, statement dari Harmoko, Fatimah Ahmad, terus Ismail Hasan Materum, terus Sarwan Hamid, ketua fraksi ABRI. Itu ditekan sama anak-anak. Ketua senat itu neken pakai gebrak-gebrak meja, ditendang mejanya. Gua sih udah diem aja gini di belakangnya kan. Orang kangen gue masih keple-keple ya. Nah, itu akhirnya deadlock. Sempet deadlock. Ada isu bahwa kita mau dihabisin sama pemuda Pancasila dan pendekar Banten tuh udah di luar. Gitu. Udah di luar, tapi gue nggak takut, gue tahu banget bahwa gue punya marinir. Iya di belakang gue, karena mereka masuk juga dari belakang kan. Masuk juga itu, Bang? Masuk ke dalam, jadi gue masuk di itu, mereka masuk dari belakang sama kayak gue. Udah masuk pakai senjata, Pakai seragam lengkap juga. pakai senjata lengkap, baret juga, paham. Tapi dia nongkrong di belakang masjid semua tuh, dia nggak nunjukin ke tengah. Mantau gitu. Iya, posisinya karena itu tadi kan gue bilang, gue bukan cerita bohong, bahwa gue udah dijamin sama Kasal, kemana pun ada yang pergi tunjukin. Nah itu baru tahu, bener ini ada persaingan militer berarti kan. Jadi di antara elit tentara juga ada blok-blok yang bermain gitu kan. Setelah itu gue ngerti, karena gue tadinya nggak tahu apa-apa, orang gue juga bukan anak tentara. Ya bapak gue bukan siapa-siapa, bukan pejabat juga. Nah, pas kejadian begitu ditekan, ada statement dari Harmoko bahwa Soeharto harus turun, tapi ditangkis sama Wiranto bahwa ABRI mendukung Soeharto. Nah, Soeharto balik dari Mesir tanggal 15 Mei.
kondisi itu udah huru-hara, udah kacau balau gitu. Jadi ada sisi-sisi yang memang mesti diungkap dalam sejarah. Makanya selalu gue ngomong bahwa pada hari ini tuh udah 22 tahun, sudahlah kita luruskan aja sejarah. Sejarah itu harus diluruskan supaya apa? Supaya jangan sampai setiap ada kejadian perubahan pemerintahan di negara ini, pergantian rezim, itu selalu berdarah-darah dan korbannya rakyat sendiri. Betul. Iya. Betul. Kalau sejarah itu nggak dibuka dan nggak diungkap, akan berulang. Coba lihat, kita ini di luar 12 Mei ya, Iya. tapi ini kenyataan. Pola seperti 12 Mei 98 terjadi 2019. Betul. Kan Betul. Ya. ada Maijen yang namanya Sunarko, dia beli senjata ke Aceh, dan tanggal berapa itu di Panwaslu ada massa banyak, dijagain polisi. Tiba-tiba ada chaos juga, ada mati 9 orang. Siapa yang nembak? Akhirnya tapi kan kebuka akhirnya. Karena Wiranto berani, dia tahu kan ada statement dari gua bahwa itu harus jangan dibiarin gitu loh. Pola-pola itu. Dan ketika Sunarko sama Kiflan ditangkap, ya kan? Tapi ada perlawanan juga sesama alumni Kopassus, Ria Mizat dukung kan melawan Wiranto. Jadi di antara jenderal tentara ini ada klik-klik. Itu namanya politik walau alam. Berikan kelas. Iya, gitu. Ini di luar yang 12 Mei ya. Iya. Gue cuma mau cerita di luar konteks itu, tapi ada benang merahnya. Bahwa kerusuhan itu pasti akan dibuat ketika rezim itu akan berubah, pasti rakyat yang dikorbankan. Dan itu yang gue nggak mau. Kenapa gue di video tadi itu ngomong gitu kan? Kan tadi belum selesai nonton. Gitu. Jangan sampai itu terjadi lagi setiap ada perubahan pemerintahan, apapun bentuknya. Jangan sampai berdarah-darah. Karena kalau udah berdarah-darah sama anak bangsa banyak korban, banyak jatuh korban, kita nggak mau Indonesia kayak Uni Soviet, kayak ada Glasnost, Perestroika itu kan, zamannya Gorbachev, akhirnya Rusia bubar, jadi keping-keping. Terus di Yugoslavia juga, ya kan, ada perubahan, bubar negaranya, jadi berkeping-keping, pisah-pisah. Nah itu yang kita nggak mau, dan itu konteks yang perlu adik-adik pelajari. Di gerakan 98 sangat ditekankan bahwa kita cinta NKRI, Pancasila. Jadi nggak merubah dasar konstitusi negara. Yang kita merubah reformasi itu reformat. Jadi perubahan secara gradually yang sifatnya memang konstitusional juga. Tapi nggak bentuk negara nggak dirubah. Ideologi negara nggak dirubah, dasar negara nggak dirubah. Beda sama revolusi. Beda kalau revolusi kan revolusi semuanya dirombak total, generasi mana dipotong kan gitu. Jadi itu maksud saya, konteks ini sebagai pelajaran kita semua. Karena abang-abang senior ini semua juga belajar dari pengalaman, karena kita learning by doing. Gitu, nggak ada mentor, belajar sendiri. Gitu. Nah akhirnya Soeharto turun kan 21 Mei karena tekanannya udah begitu kuat. Ketika masa itu besar, ketua-ketua senat tadi itu memanggil semua massa, dan hari ketiga itu udah bukan massa mahasiswa, sudah bercampur dengan semua kekuatan rakyat, kekuatan massa pada masuk ke dalam gedung DPR MPR. Dan yang menarik adalah ketika terjadi seperti itu, Kodam Jaya sama Kostrat mau bersihin kita kan di DPR MPR. Kodam Jaya waktu itu dipimpin Maijen Safri Samsudin, Kostrat pegang sama Prabowo. Mau dibersihin, teman-teman nggak mau. Padahal tanknya Kostrat sudah berhadapan sama tanknya Marinir. Ya karena saya pulang waktu itu, saya sempat pulang, rumah saya kan Patal Senayan. Iya. Saya cuma mau ngambil baju karena ibu saya telepon, kamu ini ganti baju, gitu, udah disiapin. Saya pulang melalui Taman Ria Senayan tuh, bonceng motor. Saya udah lihat tuh dari flyover itu atas, jadi tanknya Marinir lawan-lawanan sama tanknya Kostrat. Iya benar, ini cerita benar, cuman kan nggak akan diceritakan. Karena apa yang tadi saya bilang, kalau itu yang terus diangkat,
bahwa tentara itu tidak solid. Gitu. Kalau kamu lihat tadi di Kompas, nanti kamu pelajari itu statementnya Suharyanto, terus kamu pelajari Prabowo statementnya apa, Iflanjen ngomong apa, Sintong Panjaitan ngomong apa. Jadi benang merahnya bisa kamu lihat secara utuh. Amin Rais ngomong apa, Nurkolis Majid ngomong apa, Gus Dur ngomong apa. Jadi komprehensif gitu secara research. Bukan hanya dari kita mahasiswa Trisakti. Kalau kamu mau lihat spektrum yang lebih luas, Iya. gitu. Jadi perubahan itu ya jadi titik sentralnya emang di Trisakti. Jadi benang merah semua ngumpul, konsolidasi, bikin DPR. Tapi sebagian pergerakan mahasiswa juga waktu itu tidak menyetujui. Kayak kami, Forkot, Pamret, Forbes itu nggak menyetujui untuk duduk di DPR. Jadi dudukin DPR itu yang duduk ya Ketua Senat dari Forum Komunikasi Mahasiswa Sejabotabek itu. Dan itu nggak kebayang bakalan suara turun. Nggak ada bayangan, Emang nggak ada. sama sekali. Gitu. Karena semua fear, takut. Iya. Semua sebenarnya sorak-sorak sambil, wah ada isu ini, ada telepon begini, ada isu ini, ada perkembangan ini. Wah kalau dengerin malam itu udah nggak tidur. Di DPR tuh kita udah ketar-ketir doang isinya. Ya udah tentara sama pasukan ini berhadapan-hadapan kayak gitu-gitu kan. Kita kan di tengah-tengah berarti. Iya. Kalau ini dada-dada ya kita kena semua. Kita juga. Belum lagi kepanikan habis di Dore. Apalagi kepanikan setelah rusuh Jakarta. Jakarta rusuh, di mana-mana mencekam, di mana orang takut semua, orang Tionghoa pada keluar Indonesia, pada itu eksodus, gitu. Jadi rusuhnya Jakarta itu sebelum atau sesudah 12 Mei? Setelah 12 Mei, 12 Mei. mulainya itu 13 Mei. Oh, habis Baru setelahnya pecah. itu. Jadi semua orang kan kumpul di Trisakti, Iya. pergerakan mahasiswa, berkabungan, tokoh-tokoh nasional datang ke Trisakti. Nah, ada masa di luar kampus, ya, perapatan Grogol itu tuh masa banyak banget dan gak jelas. Maunya mereka, mahasiswa itu keluar gabung sama mereka. Gitu, keluar gitu. Kita bertahan. Dan gue ditarik sama Safik tuh, Safik Alaiha yang sekarang jadi NU online tuh. Dia kan orang Famret. Dia narik gue, dia bilang, bro lu mesti ngomong tuh di atas meja tuh. Lu bilang jangan sampai keluar, katanya gitu. Nah, gue ditarik Safik, disediain meja, gue ngobrol Pak Ketua, gue bilang tutup pintu, nggak ada mulai keluar, bilang gitu. Karena kalau kita keluar, itu udah provokasi mau bikin rusuh. Itu gue ngeliat tuh ya, jadi bis-bis yang patas gitu tuh, seret di perapatan berhenti, penumpang turun. Masa Penumpang pada turun di tengah jalan begini, terus tapi penumpang nggak natural. Iya, nggak jelas ya. Semua gitu lah, nggak natural. Pasti ada ibu-ibu dan anak kecil. Sinyalnya itu mobilnya tersebar sampahnya DKI dari arah Roxy ke jembatan di bawah jalan flyover itu. Pas di tikungan Trisakti itu. Ya, jalan itu berhenti langsung dibakar. Jadi supirnya itu yang bawa truk pakai baju itu Pemda dinas turun terus nyiram-nyiramin nggak tahu air, bensin, minyak tanah gue nggak tahu, nyiram-nyiramin gitu, dia yang nyulut. Bakar. Dia sendiri tuh. Habis itu langsung meledak kerusuhan. Kalau masa tuh yang cepat-cepat tegap teriak ke Sakti, ayo turun mahasiswa, Keluar. bakar. Iya. Nah, disuruh kita merusuh tadi, ya tadi kerusuhan tadi. Nah, untungnya teman-teman elemen gerakan sama-sama kan bawa masa. Jadi satu komando, gue disuruh ngomong, lu ngomong bro gitu. Udah gue bilang tutup pintu, nggak ada yang keluar. Gitu, nggak ada keluar Pak Ketua. Isunya beda lagi, kerusuhan didalangi sama Mahasiswa. Emang harus. Jadi buat skenario Iya. Udah dibikin kayak Sekarang begitu. logikanya kan kejadiannya kan tanggal 12 Mei. Terus tiba-tiba 13 Mei ada rame orang nih. Kan harusnya kan ada Kan berkabung nasional. Itu harusnya. Enggak, memang berkabung nasional. Jadi semua orang elemen gerakan mahasiswa terutama itu jadi datang ke Trisakti berkabung. Bela Sungkawa. Itu udah tanggal Pecah ada yang ke Rusuhnya kan kampus. tanggal 13 sore ya.
Dibakar itu ya. Pagi itu mereka datang, ada yang datang ke Tanah Kusir, kalau tahu jenazah udah ada yang di sono, ada yang ke Kembangan, itu Jakarta Barat ya. Itu ada yang ikut pemakaman, tapi yang sebagian besar ada di kampus. Itu semua lapisan. Itu lebih dari 15.000 pasti, orang penuh itu di. Kita seleksi juga yang masuk juga. Dari mana? Ayo. Oh, masuk. emang harus ada seleksi. Oh, iya. Dan tahu nggak kalau ada kejadian juga, jadi ada helikopter duk, mau nurunin pasukan, jadi turunin tuh pasukan Baret Merah, Kopassus, itu turun pakai tali gitu, Iya. turun tuh deket jembatan penyeberangan tuh. Pas ada satu turun, ditarik sama tuh helikopter, jatuh meninggal sebenarnya. Oh, Ada kejadian itu 13 itu. 13 Mei. Karena di buku kesaksian yang gue pelajari itu ada beberapa saksi mata yang bilang gitu. Beberapa orang lihat turun. Jadi itu udah mencekam. Jakarta itu sangat mencekam. Namanya mobil blambir tuh lewat-lewat, ambulan lewat-lewat, cuman bikin itu aja, bikin rusuh. Nggak ada Tapi rusuh memang. Jadi itu pertama yang dibakar, dihancur-hancur itu pelataran parkirnya Ciputra. Parkir mobil di Ciputra tuh pada pecah-pecah kacanya. Tapi dia nggak bakar hotel sama mall Ciputra karena di situ udah ada marinir. Parkiran dibakar. Bakar dibakar. Parkir yang di belakang tuh. Di belakang itu gedung. Iya. Cover. Nah itu dia jalan, masa itu jalan sampai ke Cengkareng, Kosambi, sama terminal mana itu, Kalideres, bakar-bakaran itu. Ramayana Cengkareng habis 13. Ke arah Roxy juga. Iya. Ke sono Roxy, terus sampai ke Cideng ke itu. Iya. Nah itu 13 mulai. Artinya bisa kita lihat memang ini semua kan by design. Iya. Desain. Iya. Bahwa Trisakti menjadi bagian dari desain itu juga, ya itu kita nggak pernah tahu siapa yang mendesain. Bahwa ini apakah desain yang sifatnya rencana, matang, sistematis, atau memang desain yang spontan gitu ya, ngikutin alur seadanya aja, nah, kita nggak pernah tahu. Kita berharap ngasih lulus semua nih. Kan waktu yang bicara nanti ya. Dengan yang muda-muda estafet ini Bubulri. Makanya spirit 12 Mei ini ya bukan pada 98 aja kan. Iya. Sampai 20 tahun ini yang harus jalan gitu. Iya. Mengungkapkan kasus segalanya ya ngasih yang sekarang. Sebab kan gitu, Bro, apa namanya? Kan gue yang bikin spanduk gitu kan, perangkat aksi itu gue yang bikin kan, perangkat agitasi itu gue yang bikin tuh sama teman-teman arsitek. Lembaran kan dia arsitek. Gue tuh ngerjain spanduk yang ada di foto-fotonya yang 3 meter kali 10 ke 15 panjang biru itu. Begadangan tuh sama teman-teman. Begitu pagi, itu udah banyak wartawan asing. Oh, asik. Itu jam 6:30 pagi. Bukan 6:30, jam 5 Subuh. Jadi Ya. mereka udah datang. Jadi kayak udah ada ini Ya. Kondisian. Padahal kita nggak ngundang. Cuma kita Padahal Senat nggak ngundang. Sama sekali ya. Nggak. Yang datang itu semua media asing. Asing. CNN, CNBC, NBC, NHK Jepang, kayak gitu-gitu. Al Jazeera belum ada. 12 Mei itu. Reuters. Iya pagi. Sebenarnya memang dari jam 1 mereka sudah ada di sekitar situ. Iya. Jam 5, ya bener di ruang SMUT kita masih situ, udah di depan pintu dia. Kamera udah Udah siap standby. Kita pada nginep. Kita kan nggak pulang. Iya. Saya briefing Satgas aja di-shoot itu semua. Bagaimana bisa pertanyaannya? Nah itu tadi, gak bingung juga ya. Gugup juga kita lah, ini apa di kamera? Artis bukan? Makanya yang berkabung pas 13 Mei, yang berkabung itu bukan hanya rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Yang menyatakan duka itu dari luar negeri semua kirim bela sungkawa. Dari PBB malah. Sampai Sekjen PBB Kofi Annan tuh bikin surat khusus ke Universitas Trisakti berbela sungkawa terhadap wafatnya keempat pahlawan. Walhasil
banyak dokumentasinya kan, Iya. dari Iya. berbagai versi media tadi itu, kejadian urutan itu lengkap sekali. Nah sekarang PR-nya kalian nih, karena kita mau menganggap 4 pahlawan ini bukan perusuh tapi pahlawan. Betul. Tapi dengan gelar pahlawan itu nggak bisa semerta-merta juga kan, perlu didukung data-data juga nah, tadi dari Kofi Annan, terus mungkin dari temennya Elang, Hafidin, selama dia hidup dari kecil Hendriawansi. sampai ada nggak jiwa kepahlawanan, jadi bukan pas tanggal 12 Mei aja. Nah ini PR, ini kita lagi cari kita informasi. Kalau emang masuk tim, monggo kita bersedia nih generasi muda. Pembicaraan cukup seru ya. Iya. Yang mau dibilang tadi orang gila ngapain juga. Iya. Kalau ditanya sama orang tua, lu kuliah udah selesai ya cari nafkah. Iya itu. Ya, tapi sampai hari ini teman-teman masih sudah 22 tahun ini. Masih ada spiritnya. Masih ada spiritnya. Nah, perjuangan spirit itu yang harus ditularin sama generasi muda sekarang. Sebagai hal lah, bukannya masalah demo apa ya, spirit tadi, di 12 Mei tadi ya, tentang pendidikan, tentang apa segala moral, spirit 12 Mei itu ya kita harus. Nah harapannya ke depan ini apa Pak? Buat generasi muda dari abang-abang generasi ini. Ya, pertama jangan pernah melupakan sejarah. Iya. Dan yang kedua yang paling penting, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Kalau dari saya. Dari Bang Iwan? Ya, kalau dari saya tadi spirit tadi itu, Spirit perjuangan mahasiswa tadi itu ya tadi tidak benar-benar lelah. Dari Bang Ido nih Bang? Satu lagi, jangan sampai pemerintah represif lagi terhadap Iya. Mahasiswa. cukup lah di situ. Kalian dari Trisakti semua kan? Enggak. Saya doang, Bang. Oh. Saya doang yang dari Trisakti. Dari mana sih? Saya dari organisasi di luar dari kampus. Oh apa? Basicnya kami dari Karang Taruna. Cuman ini bukan salah satu ya, memang ini kegiatan iseng kami di luar dari organisasi. Gitu. Oh gitu. Oh. Mungkin kita pengen coba. Trisakti apa? Akuntansi, Bang. Ormawa? Iya. Apa? Nah, himpunan. Oh himpunan. Kirain dari Presma. Kamu kuliah? Oh, enggak. SMA mana dulu? Kalau saya dari tadi, Bang. Saya di Kampung Jawa Pak. Oh, kamu Jawa, STM, Saya. Oke menjava. Camp Java. Oke. Dulu juga gabung itu. Jadi bukan hanya mahasiswa, teman-teman SMA, STM tuh gabung. Ada korban. Oh, turun Ada STM ada juga Ada korban. gabung. Jadi gerakan itu bukan hanya punya mahasiswa, gerakan seluruh rakyat Indonesia. Beneran. Kalau kamu lihat-lihat video clipping koran, kalau mau lihat clipping tuh datang di Kompas tuh, ada di clipping. Kamu ketik aja, dia ada kayak library. Nah, kamu mau cari data mengenai tulisan Kompas, nah itu ada di situ. Atau di Balai Pustaka tuh di Matraman, atau di Museum Nasional, di Museum Pemuda di Kramat Raya, itu juga ada tuh tentang pergerakan mahasiswa. Nah sayangnya di buku sejarah dan kurikulum SD, SMP, SMA tidak pernah ditulis. Kalian pasti nggak pernah baca. Enggak pernah sih, Bang. Enggak. Pesan 98 nggak ada Itu kayaknya. ditulisnya cuma gini. Soeharto lengser, habis itu pergantian pemerintahan Betul. diganti sama B.J. Iya, Habibie. iya. Wakilnya waktu itu. Tapi background dia kenapa turun nggak dibilang. Enggak ada, Bang. Makanya itu yang tadi saya bilang, pelurusan sejarah itu penting. Ya. Gitu. Di sisi lain gini, kalau tadi Bang Iwan, Bang Hendro, Bang Saidu juga bilang memotivasi pemuda dan mahasiswa untuk membangun bangsa gitu ya. Nah di sisi lain begini, jadi 12 Mei itu momentum, selain momentum peralihan ya, selain momentum peralihan dari otoriter ke demokratis, sisi lainnya adalah satu momentum terjadinya kekerasan negara terhadap rakyat. Dalam hal ini mahasiswa. Jadi ya, sebuah kekerasan yang dilakukan oleh negara, kita nggak mau ngelihat itu siapa dalangnya atau apa yang enggak, tapi yang ada di depan mata kita adalah negara melakukan kekerasan terhadap rakyat, dalam hal ini mahasiswa. Nah,
benar yang seperti Pak Hendro bilang, gimana caranya jangan sampai terjadi lagi. Nah, tentunya jangan sampai terjadi lagi ini harus ada punishment. Selain peringatan juga punishment. Nah, punishment inilah yang terus selalu kita dengungkan kepada mahasiswa secara umum, Trisakti khususnya, untuk tetap meneriakan penuntasan kasus. Jadi penuntasan kasus ini maksudnya adalah punishment supaya kekerasan negara tidak terjadi lagi terhadap mahasiswa, rakyat khususnya mahasiswa, di mana rakyat dan mahasiswa tadi untuk menyuarakan aspirasi kan, maksudnya kan itu. Nah, Itu berarti. yang tadi Pak Hendro bilang itu benar. 2019 kemarin hampir terjadi lagi negara melakukan kekerasan terhadap rakyat, di mana rakyat mau berdemonstrasi meneriakan aspirasi terkait dengan undang-undang KPK ya. Iya. Nah, itu kan seharusnya kan difasilitasi, diakomodir, tapi hampir saja terjadi kekerasan oleh negara kepada rakyat. Nah, kenapa? Itu tadi sebab peristiwa 12 Mei yang menjadi momentum besar kekerasan negara tadi tidak terhukum gitu loh. Orang-orang Dijelaskan secara clear Iya. gitu. Apa orang ribuan jutaan orang begitu, kenapa kan gitu? dan sebenarnya sih banyak kekerasan negara atau oknum negara gitu ya, atau aparat sebelumnya juga banyak gitu, yang diculik, yang mati nggak ketahuan, banyak, tapi kan tidak menghasilkan sebuah perubahan. Nah, 12 Mei menjadi unik karena kekerasan terus ada perubahan. Nah, makanya kita ngambil titik entry point-nya di situ, ya sudah, ini momentumnya khusus gitu. Nah, itu kita mesti kejar terus penuntasan. Penuntasan itu tentunya dua lah kurang lebih yang kita targetkan. Ada materi, ada imateri. Imateri itu dalam bentuk keadilan, rasa keadilan oleh keluarga korban. Rasa keadilan itu ya kayak misalkan syukur-syukur ketangkep dalangnya, pelakunya, atau siapalah yang membuat desain itu. Itu secara imateri ya, rasa keadilan. Rasa keadilan lainnya adalah terjadi permintaan maaf secara resmi dari negara. Kan yang melakukan negara nih, maka negara harus bertanggung jawab. Selain meminta maaf juga ada tanggung jawab lebih lagi yang diikuti dengan materi mungkin ya. Imateri dan materi itu tidak bisa dipisahkan. Selain permintaan maaf juga pemberian gelar pahlawan nasional sebagaimana yang kita minta, kita tuntut terus. Tentunya nanti kan ada konsekuensi dan kompensasi terhadap keluarga korban. Gitu, sebagaimana layaknya pahlawan nasional. Nah, itu yang lagi diperjuangkan. kita lagi perjuangkan. Gitu. Itu aja sih. Abang Iman. Bang Saidu. Bisa. Harapan, Bang. Apa tuh? Harapan ke depannya. Harapan ke depannya ya kita sih mewakili seluruh alumni ya mewakili seluruh alumni ya, kita sih ingin segera ada award lah terhadap 4 pejuang reformasi zaman Pak SBY, presidennya masih Maman ya, presiden mahasiswa ya. Itu ada Bang Maman, dia berhasil ada penganugerahan gelar pejuang reformasi. Ya. Itu satu tingkat lagi daripada gelar pahlawan reformasi. Nasional reformasi. Artinya hari ini kita semua bisa nikmatin era keterbukaan, era reformasi. Itu kan ada yang berjuang pada saat itu dan ada korban. Ya. Adik-adik kita atau abang-abang kita, ya. Nah, kita sih berharap, jadi harapan kita sih pemerintah segera lah memberikan gelar pahlawan nasional reformasi kepada 4 pejuang reformasi tadi. Kita beda karena ditembakinya di dalam kampus ya, kita beda, dan itu asal muasal untuk pergantian rejim, perubahan keadaan, ya. Berbeda dengan mungkin teman-teman lain yang mungkin jadi korban juga, ya kan? Ada yang di jalanan, ada yang di mana-mana ya. Kita agak berbeda. Jadi kita konsisten, kita akan
terus berjuang untuk dapat gelar pahlawan reformasi. Pahlawan Jadi nasional. pahlawan nasional reformasi itu sih harapan kita sih. Wah, ini kita di sini bareng abang ini udah senang banget tuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya. Kalau nggak gini nggak kenal di jalan. Terus terang nih bang, awalnya kesini pas mau kesini, wah ini kayaknya orangnya danger nih, orang Oh, yang lebih enggak. kritis dari kita gitu kan. Enggak lah. Di sini ternyata lebih santai ya. Iya. Nih, oke bang nih, makasih banyak nih bang. arti nyantai. Kita ketemu di mana tegur aja, santai, udah pernah kenal ya kan. Ini kita sebelum menutup podcast kita mau terima kasih nih sama abang Sama-sama. banyak waktunya. Sama-sama, Alhamdulillah alhamdulillah. apalagi ya. Ya alhamdulillah. Deh. Ya. Pokoknya kita menolak lupa merawat ingatan. Nah itu penting, itu penting tuh. Lupa merawat Merawat ingat, menolak lupa. Nanti hasil ini dibuat apa oleh kalian? Jadi kita rencananya pengen upload ke YouTube, ke Spotify sama Facebook. sama Facebook. Oke. Gak apa-apa, biar temen-temen seumuran kalian, di bawah kalian biar tahu. Iya, pasti sudah. Pasti emang itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ketemu lagi ya bisa hubungin, nggak bisa sungkan-sungkan. biar sejarah itu jelas, jangan sampai dibelok-belokin nantinya. Itu bang itu ya. Tahun 98 udah lahir belum berarti emang umur berapa sih? 98 itu 4 tahun. Kamu 4 tahun. Tahun. Dibelokin dikit ya kan udah beda ceritanya. Apalagi di buku sejarah nggak ada. Itu sih bang. 4 tahun ya? Masih 2 tahun. Soalnya itu. Makanya Kalau udah jadi kabarin ya. Iya siap bang. Iya. Kita terima kasih juga Saya soalnya. kabarin ke bang gue aja. Iya, terima kasih juga kalian buat sebuah ya apa istilahnya? Memang didiklah anak sesuai zamannya. Ini cara kalian, zaman kalian dengan cara-cara yang seperti ini ya, silahkan lakukan saja. Betul bang. Yang penting validitas dan kebenaran itu terjaga. Ya, terima kasih buku. Terima kasih banget bang. Iya. Untuk cerita. Cuman kita mohon maaf bang, kita begitu datang nih nggak bawa apa-apaan nih. Nggak apa-apa. Yang namanya kita kenal. Nggak apa-apa. ini cuma besok ya bau. Bakwan ya. Bercanda. Nah itu bukunya bisa kamu perbanyak kopi lagi kalau ada yang mau dibaca-baca. Kalau nanya ini siapa narasumber bisa hubungin lagi teman-teman ini. Bang Idu juga nulis buku juga itu satu ada. Oh ada bang. Versi Suki Ini ada 2 versi kita. Iya. Memang ini pernah keluar juga di Gramedia, cuman udah habis. Oh semua. Ya udah lama nggak dicetak lagi. Oke semuanya, kita udah denger tadi nih obrolan dari abang-abang yang memang ada di situ dan sebagai pelaku sejarah bang ya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami Capek Japri, sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Dadah.